Kami percaya ini hari-hari yang ajaib. Kami tahu ini hari-hari di mana Engkau bangkitkan generasi seperti yang kitab Yoel katakan. Yang sebelumnya belum pernah ada dan setelah itu tidak akan pernah ada. Tuhan, kami bersyukur. Biarkan muncul dari tengah-tengah kami umat yang menuntaskan akan semua tugas yang harus diselesaikan dan menyambut Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa hari ini Engkau bicara ke hati kami, ini Engkau bicara ke hidup kami, buat anak-anak-Mu menangkap akan hati-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang berharap pada Dia berkata, amin. Saya mau minta Sasa untuk maju ke depan, cerita dan selesaikan dengan tuntas. Hari ini aku dikasih kesempatan sama papiku untuk sharing apa yang aku ketahui tentang keintiman dengan Tuhan. Menurutku keintiman dengan Tuhan mungkin untuk sekedar orang tuh hanya hubungan-hubungan seperti suami istri. Tapi kalau buat aku dan seharusnya hubungan keintiman dengan Tuhan itu melebihi hubungan seperti suami istri. Kalau menurut pengamatanku dan setauku, mereka kalau orang yang habis nikah, pasti pertamanya pasti sangat romantis dan pasti sangat saling benar-benar mencintai, benar-benar yang diumbarkan ke depan orang. Tapi kalau sudah beberapa tahun, pasti tidak akan seromantis biasanya waktu pertama. Tapi Tuhan itu berbeda. Tuhan itu bisa sangat romantis dari awal sampai akhir, sampai kita menyelesaikan garis finish. Tuhan itu pasti bisa romantis. Contoh-contoh di Kidung Agung, banyak hal yang aku ketahui tentang keromantisan Tuhan dengan mempelainya. Dan buat aku yang pertama kali adalah yang keintiman dengan Tuhan adalah tentang kesensitifan dengan Tuhan. Kalau kita ini punya kesensitifan dengan Tuhan, kita ini harus benar-benar namanya siap dan cekatan untuk saat dimana ada kairos Tuhan, dimana saat ada kegerakan Tuhan, kita ini harus siap. Jadi seperti contoh anjing. Anjing itu meskipun dia tidur, meskipun dia istirahat, tapi kalau di saat dimana ada gerakan sedikit, ada gerakan kaki, ada apa, dia pasti akan bangun dan dia akan pasti siap untuk melihat siapa yang akan datang. Sama pula dengan kita ini menunggu kedatangan Tuhan. Nah, jadi kita ini meskipun kita lagi istirahat, meskipun lagi apa, tetap kita ini harus berjaga-jaga. Biar di saat waktu Tuhan datang yang kedua kali, kita ini siap untuk menyambut Tuhan. Dan aku mau ngomong tentang pengertian. Ada di Amsal 14 ayat 35. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Nah, berakal budi di sini itu kalau di Amplified itu berkata bijaksana. Nah, di bijaksana itu juga sekarang buka di Amsal 16 ayat 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi Tuhan itu mau berkata, Raja ini memperkenankan orang yang benar-benar punya pengertian dan punya roh penundukan diri seperti hamba. Karena bagaimanapun Tuhan ini pasti mencari orang yang mengerti dirinya lebih dari siapapun. Jadi kita ini bukan hanya sekedar mempunyai kesensitifan dengan Tuhan, tapi kita ini juga harus namanya punya pengertian tentang Tuhan. Jadi contohnya gini, misalnya pengertian tentang Tuhan itu, Tuhan ini lagi suka warna apa, Tuhan ini lagi kita mau apa, atau Tuhan ini lagi moodnya lagi gimana, Tuhan ini sedang ada di mana. Ya kita itu juga sebagai pelayan, sebagai jemaat kita tuh juga harus mengerti itu semua, karena itu tuh hal yang sangat terpenting. Di dalam hidupku, tujuan hidupku adalah ingin benar-benar intim dengan Tuhan. Dan aku tuh membuat lagu itu, sejujurnya pertama aku tuh iseng. Tapi aku tuh di hatiku ada sesuatu kayak hati itu tuh benar-benar punya intim dengan Tuhan, kepingin ketemu dengan Tuhan, kepingin namanya komunikasi dengan Tuhan secara audible. Dan itu tuh aku tuh membuat lagu itu sama ciciku. Sebenarnya pertama itu puisi, didiskusikan lagi jadilah sebuah lagu. Dan aku tuh sejujurnya sangat senang dan saat bahagia saat waktu pertama kali lagu itu dinyanyikan di ruang nari dengan penari. Tuhan itu datang dan Tuhan itu
nemuin aku dengan berkata, apa kamu tuh benar-benar ingin intim dengan aku. Justru aku tuh nangis benar-benar kayak anak kecil karena aku tuh sudah lama tidak pernah datangi Tuhan. Tapi saat itu aku datangi Tuhan, aku benar-benar nangis karena aku tuh benar-benar seneng. Karena di saat aku tuh mempersembahkan lagu buat Tuhan, ternyata itu tuh berkenan di hati Tuhan. Nah, sama halnya dengan lagu yang kedua, yang lagu Hineni. Lagu Hineni itu juga aku membuatkan lagu dan Tuhan berkata buatlah lagu hamba. Jadi aku membuat lagu hamba sudah Hineni, dan waktu pertama kali dinyanyikan pun aku juga didatangi Tuhan dan aku tuh lihat suatu penglihatan. Jadi aku tuh ada hati diukir tulisan Hineni dan aku tuh benar-benar nangis lagi lebih kencang daripada waktu lagu pertama, karena itu tuh benar-benar jaminan buat aku bahwa hatiku akan tetap Hineni sampai aku menyelesaikan tugasku sampai garis akhir. Nah, sebenarnya gini, pengertian tuh kalau kita sudah punya pengertian dan kita itu punya, berarti kan kita melakukan dengan ketepatan, kita melakukan semuanya dengan tepat seperti yang Tuhan mau, kita ini pasti akan mendapatkan perkenanan. Atau kita tuh membuat hati Tuhan itu terpikat dengan kita. Di saat misalnya kita lagi nyembah, dengan kita saat lagi nyanyi, kita saat lagi nari, Tuhan tuh bisa melihat kita, melirik ke kita. Dan itu tuh buat aku benar-benar kesenanganku, karena itu tuh tujuan hidupku. Tapi semuanya itu harus ada bayar harganya. Kalau aku bayar harganya, meskipun aku masih umur 15 tahun, biasanya orang-orang berkata aku nih suka pergi ke mall, pergi kemana, pergi dengan teman-teman. Tapi sejujurnya setiap hari aku ke sekolah, pulang sekolah aku cuman ke gereja, selalu begitu sampai malam. Dan aku menurutku rumah itu cuma buat tempat tidur. Nah, tempat tidur pagi ke sekolah lagi, siang ke gereja lagi sampai malam. Dan menurutku gereja itu adalah rumah kedua buat aku. Karena sejujurnya di gereja itu dimana aku tuh bisa merasa aku tuh dekat dengan Tuhan. Tapi tidak semua bayar harganya sama dengan aku, karena Tuhan pasti tahu semua orang itu berbeda-beda. Ada juga mungkin harus melepas hal keduniawian mereka, atau mungkin harus melepas mungkin pacar mereka, atau harus melepas kekayaan mereka, atau banyak hal yang Tuhan itu pasti yang akan tunjukkan dan berikan kepada kita contoh-contoh tentang mau membayar harga. Aku tahu itu semua tidak gampang, tapi di akhirnya kita pasti mendapatkan hal yang benar-benar luar biasa. Karena di saat kita mendapatkan perkenanan, di mana saat Tuhan itu benar-benar jatuh cinta kepada kita, seperti Esther. Esther itu benar-benar memikat hati rajanya, dan akhirnya rajanya akan memberikan semua yang Esther inginkan. Nah, sama halnya dengan kita dengan Tuhan. Kalau saat dimana Tuhan memberikan pengajuan untuk kita ini mau apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, kita harus tanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang tahu semuanya tentang Bapa, tentang Tuhan. Jadi kita meskipun itu tidak boleh langsung minta, aku minta mobil ini, aku minta kekayaan ini, aku minta gini. Tapi itu semua harus dibalikan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi dari situ Tuhan akan bisa selalu intim dengan kita. Tapi kita itu jangan pernah selalu, Tuhan aku ini kepingin intim dengan engkau, tapi di hatimu kamu ini kepingin namanya cuma mendapatkan blessingnya, mintakan hartanya mungkin. Tapi itu tidak boleh, karena kita tuh harus benar-benar apa yang kita ucapkan itu harus keluar dari hati kita. Jadi kalau misalnya itu cuman omongan dan tidak keluar dari hati, itu seperti hanya omong kosong. Tapi di saat kita mau berkata Tuhan, benar-benar aku ingin intim dengan Tuhan, di situ kita harus benar-benar keluarkan dari hati kita. Karena Tuhan itu dia cuman mendengar, tapi Tuhan akan tidak melihat ke kita. Nah, kita ini mungkin kalian merasa bahwa kita ini cuman orang biasa, tidak menari, tidak apa, tapi Tuhan tetap menghargai setiap pribadi kita. Karena Tuhan itu menciptakan serupa dengan Dia, pasti Tuhan akan mencintai kalian lebih dari siapapun. Tapi semuanya itu tergantung ke hati kita masing-masing. Jika hati kita benar-benar ingin punya keintiman dengan Tuhan, benar-benar ingin namanya dekat dengan Tuhan, ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, ingin punya kesensitifan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan semuanya dan kita bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Dan buat aku hari ini sejujurnya aku berdiri di sini, pertama sih deg-degan juga, tapi lama-lama ternyata ngomong di sini tidak seburuk yang aku pikirkan gitu.
So itu aja yang mau. Ya pasti tidak buruk lah. Tangannya dingin dari kemarin, saudara. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya yakin banyak di antara kita anak-anak yang punya pengertian-pengertian ajaib seperti yang kita dengar pada hari ini. Tuhan luar biasa. Amen, saudara. Baik, mari kita buka firman Tuhan hari ini. Siapa yang ingin intim dengan Tuhan lebih lagi? Ajaib sekali, Tuhan tolong kita dan Tuhan berkati kita dengan banyak hal yang luar biasa. Saya pertama kali khotbah sebetulnya umur 17, bukan khotbah sih, mulai sharing umur 17. Saya masih ingat saya persekutuan di satu rumah di Mataram itu, sekarang sudah pindah, keluarga itu sudah pindah. Itu masih familinya Bu Yuni. Nah itu persekutuan isinya paling orang 6 atau 7 orang. Kemudian saya paginya itu ikut doa puasa di gereja Pak Damaris khotbah. Khotbahnya menurut saya bagus, lucu, menarik, menantang tentang halaman bait Allah yang diukur dan sebagainya. Saya catati khotbahnya, beliau khotbah 1,5 jam. Sorenya saya ambil saya bawa catatan saya bilang, saya mau sharing. Itu pertama kali saya memberanikan diri, saya mau sharing di depan 6-7 orang. Dan saya buat rekor, khotbah yang 1,5 jam. Saya ringkas 1,5 menit. Setelah 1,5 menit, terus saya berkata gini, amin. Semua tegang nunggu nya selesai, ternyata amin. Umur 17. Saya yakin Tuhan membuat percepatan yang luar biasa. Amen, saudara. Saudara sekalian, mari kita buka kitab Ester. Hari ini Baiklah keluarga Rema, kami meminta maaf atas kesalahan yang terjadi. Dan saat ini saya akan memutarkan kembali untuk Rema hari ini di edisi Selasa 1 Maret 2016. Siaran tunda Seminar Covenant Pendeta Petrus Agung Purnomo di hari pertama. Sekali lagi saya meminta maaf untuk kesalahan yang terjadi. Saya akan kembali memutarkan untuk Rema hari ini edisi Selasa 1 Maret 2016. Siaran tunda Seminar Covenant dari Bapak Pendeta Petrus Agung Purnomo di hari yang pertama. Baiklah keluarga Rema, selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Santa Karala Makata Santa Karala Mendiku Shikiarana Mata Soto Corona Shedekiarana Mata. Dalam nama Yesus, satu yang hamba minta, buka pikiran kami Tuhan. Buka pikiran kami, buka hati kami. Semua selubung diangkat, kebenaran Tuhan dinyatakan. Semua selubung diangkat, semua sekat-sekat diangkat. Buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan. Kebenaran disingkapkan, kebenaran diwahyukan dalam nama Tuhan Yesus. Nakurushikiarana mata karana mata kaya rapa Sinte karena masutu korona mata kaya rapa taka mata sinte kiri nimikete sutu karana maka taka musikiarana mata sutu karana mata karama mata karana mata kurus sinte kiarana mata karapa. Tersikap, semua tersingkap, semua tersingkap dalam nama Yesus. Semua tersingkap, semua tersingkap, semua tersingkap dalam nama Tuhan Yesus. Siara sinte karapata santa kuruno musaka ya rama bete soto karana mata kaya namata karama kalama ina ramata sinte karalama tunggu santa karanama. Tersingkap, semua tersingkap dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran disingkapkan, mata kami tidak ada yang menghalangi melihat kebenaran, dan kebenaran yang kami tahu memerdekakan kami hari ini, memerdekakan kami hari ini, memerdekakan kami hari ini.
Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu sesuatu yang ilahi Engkau kerjakan dan Engkau berikan hari ini. Roh Kudus tolong kami dengan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Ubah dan berkati kami tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima anugerahnya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom. Nah, hari ini mari kita belajar soal yang namanya covenant. Saya baru kembali dari Amerika dalam rangkaian perjalanan dari kota ke kota. Kami akhirnya berhenti di kota terakhir di Jalan Azusa di kota Los Angeles. Saudara, kalau Anda mempelajari sejarah gereja, maka kegerakan di kota Azusa itu merupakan salah satu cikal bakal dari kegerakan Pentakosta dan karismatik. Pak Stefanus cerita dengan kami bahwa gerakan sebelumnya ketika dijumlah berapa orang Kristen yang ada hari ini, beliau mengatakan sekitar 80 juta kira-kira. Jumlah orang Kristen yang ada dalam kegerakan sebelumnya itu, dari awal sampai dengan sebelum Azusa Street, hari ini kira-kira 80 juta. Tapi gerakan Pentakosta dari gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik, dan termasuk kita semua, kalau dijumlah, kira-kira sudah mencapai 500 juta. Itu yang bisa dilihat dan dicatat. Nah, Anda bisa bayangkan, Azusa Street itu, kegerakan di Azusa itu, membawa dampak lebih dari mungkin 7 kali lipat dibandingkan yang sebelumnya. Dari sejak Martin Luther sampai sebelum gerakan Azusa Street itu, tiba-tiba ketika ada Azusa Street, gerakan karena pekerjaan roh Tuhan ini membuat lompatan jumlah orang Kristen yang bergabung di dalamnya, itu bisa 7-8 kali lipat dibandingkan yang sebelumnya, dihitung total selama berabad-abad. Apa artinya? Artinya kegerakan di Azusa itu memiliki dampak dunia yang luar biasa. Nah, tetapi mengapa hati saya gelisah? Pada waktu saya pergi melewati jalan Azusa, saya merasakan hadirat Tuhan. Kemudian kami lihat satu plakat yang dibuat, dan di plakat itu ada sebuah jalan atau perempatan jalan. Orang bahkan menyebutnya kalau tidak salah dengan angel walk atau apa gitu ya, berkaitan dengan malaikat. Dan di situ ada plakat menceritakan tentang kegerakan Azusa, tapi pada bagian terakhir dari cerita itu dikatakan begini. Tetapi ketika kelas pekerja yang ada di dalam mereka menyadari, setelah itu terjadi bertahun-tahun, bahwa kegerakan itu hanya memberi mereka spirit atau roh kudus, dan tidak memberi mereka uang untuk membuat gereja bisa bertumbuh. Di sebuah titik akhirnya gereja itu harus menutup pintunya untuk selama-lamanya, dan kegerakan Azusa berakhir. Ketika saya membaca itu, saudara sekalian, yang muncul di hati saya berkata, Tuhan, ada yang tidak pas dalam gerejamu. Bagaimana mungkin kegerakan yang begitu luar biasa, pada ujungnya berhenti hanya karena satu alasan. Mereka yang mengalami jamahan pekerjaan roh Tuhan itu tidak mendapatkan berkat secara jasmani. Dan akhirnya mereka menghadapi realita hidup sehari-hari, ujungnya mereka begitu kecewa dan mereka berkata, sudahlah kalau hanya itu, kami berhenti sampai di sini. Dan kegerakan itu kemudian menjadi padam. Pertanyaan dalam hati adalah apakah betul harusnya begitu? Menurut saya seharusnya tidak. Lalu kemudian Tuhan ingatkan sesuatu yang saya pernah sampaikan minggu kemarin. Ketika saya merenungkan semuanya itu, Roh Kudus berkata begini, nak, untuk orang Israel tinggal di tanah Mesir sebagai budak, tidak butuh biaya. Mereka hidup sebagai budak itu no cost, tidak butuh biaya. Dari pagi sampai malam mereka kerja, dipaksa kerja, makan mereka diberi makan, dan mereka tidak usah belanja apa-apa, karena nggak bisa belanja. Hidup sebagai budak di tanah Mesir itu no cost.
Lalu kemudian orang Israel menghadapi fase berikutnya, yaitu dia hidup mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Dan Tuhan berkata selama di padang gurun, ternyata itu low cost, biayanya murah sekali, tidak butuh dana terlalu besar. Tuhan berkata mereka mau beli apa? Tidak ada pasar, tidak ada supermarket, tidak ada apapun di sana. Yang saya tahu salah satu mungkin yang mereka keluarkan cukup banyak adalah ketika mereka harus membangun akan kemah suci. Itu pun tidak semua terlibat. Ketika sudah cukup, Musa berkata stop, tidak usah memberi lagi. Yang kita butuhkan sudah lebih dari cukup. Dengan kata lain, waktu mereka ada di padang gurun, yang mereka butuhkan hanya sebuah biaya yang tidak tinggi. Saya menyebutnya low cost. Tetapi begitu mereka masuk tanah Kanaan, disitulah sebenarnya mereka membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Disitulah kehidupan Kanaan itu costly. Kehidupan Kanaan itu mahal sekali. Pertama-tama mereka harus bertahun-tahun perang dan perang dan perang dan perang. Di dalam perjanjian baru, sampai Rasul Paulus mengatakan, seorang tentara tidak pernah pergi berperang dengan biaya sendiri. Dengan kata lain, Alkitab berkata orang berperang itu butuh biaya. Kalau Anda tahu harga satu bom itu, atau satu pesawat tempur, itu bisa triliunan, satu pesawat tempur. Kalau itu jatuh, saudara, maka negara kehilangan triliunan, hanya karena satu pesawat tempur. Bukankah untuk berperang itu costly, mahalnya luar biasa. Lalu mereka harus membangun akan perumahan. Bayangkan kira-kira pada waktu itu 2 juta orang Israel. Begitu mereka masuk Kanaan, 2 juta butuh rumah untuk mereka semua. Dan membangun rumah, kita mengerti, itu juga mahalnya luar biasa. Mereka harus bangun yang namanya pertanian mereka. Membangun infrastrukturnya, membangun irigasinya, itu juga mahalnya luar biasa. Dan Tuhan berkata justru untuk mereka tinggal di tanah perjanjian itulah aku memberkati mereka. Sekarang mari kita lihat ayatnya. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal 8. Lihat ayat 17 dan ayat yang ke-18. Saya mau tunjukkan kepada saudara ayat ini dengan penekanan-penekanan tertentu supaya kita belajar sesuatu. Ulangan 8 ayat 17 dan 18 Alkitab berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah Tuhanlah yang memberikan kepadamu kekuatan atau power atau kuasa untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud, ini Anda harus mengerti tujuannya apa. Bukan hanya sekedar membuat kita diperkaya dan menikmati hidup. Tapi Tuhan memberikan kepada kita the power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan. Kata meneguhkan itu artinya to arise, bangkit, dan menjadi powerful. Bangkit dan menjadi penuh dengan kuasa. Untuk meneguhkan covenant, perjanjian, yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara sekalian, yang namanya the power to get wealth itu diberikan Tuhan kepada kita untuk meneguhkan covenant yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau beri contoh. Saya diberi sampel contoh yang dibagikan kepada saudara. Iseng tadi saya buka, apa sih sebetulnya yang di tempat saya. Nanti saya mau tanya siapa yang dapat persis dengan saya. Saya terima Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini saya beritahu saudara ya, yang terima ini orang yang hidupnya diberkati. Loh, Anda ke seluruh dunia kalau tidak punya biaya itu mau naik apa saudara? Mau naik getek itu saudara, getek dari bambu. Alkitab berkata dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Kalau saya bacanya begini, terima kasih Tuhan, Engkau pasti akan membawa aku keliling dunia. Dan keliling dunia tidak pakai sampan dari Kretek Berok sampai ke Amerika. Itu akan membuat aku bisa beli tiket untuk kemanapun Tuhan perintahkan aku. Aku akan bisa punya uang untuk nginep di hotel tanpa aku ngemper di tokonya orang di negara lain. Ini aku dikatakan aku akan ke seluruh dunia dan jadi saksi bagi semua bangsa. Maka saya percaya hidupku akan diberkati, aku akan menjelajah menjangkau seluruh dunia. Itu yang digunakan. Pada waktu orang terima perjanjian, maka Tuhan berkata, nah untuk perjanjian yang aku berikan kepadamu, aku berikan kepadamu the power to get wealth. Kalau tidak saudara, nah ini jadi beban. Tadi pagi telah berangkat rombongan Bapak dan Ibu Sugiarto Suwono dengan pasukan 38 tukang masak dapur umum ke Singapura, saudara. Kalau tidak ada the power to get wealth, 38 orang teman kita tukang masak dapur umum tidak akan hari ini mungkin sedang di Orchard Road, masuk ke butik demi butik untuk melihat apa yang dijual di sana. Dan siapa tahu mereka juga menjarah dengan luar biasa. Anda bisa mengerti itu. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita, dan itu sebuah covenant, maka itu artinya dia berkata, untuk meneguhkan covenant itu nak, kamu gak bisa sendirian, hanya terima itu. Supaya perjanjianku dengan engkau diteguhkan, dia berkata, hari ini aku memberikan kepadamu the power to get wealth. Nah, sekarang pertanyaannya. Kemarin hari Minggu kita punya sebuah waktu diskusi pendek, menarik. Jason tiba-tiba mengeluarkan new revelation. Bahkan opanya mungkin belum sampai level yang dia cerita, saudara. Dia cerita dengan saya begini. Kan Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu, di situ apa? Hatimu. Kan ada lagunya toh, mata Tuhan tertuju pada apa? Baitnya, hati Tuhan tertuju pada apa? Pada umatnya. Jadi hatinya tertuju pada umatnya. Siapa umatnya? Lambaikan tangan. Siapa percaya hatinya tertuju pada kita? Berarti hartanya ada di mana? Di kita. Landi saudara, lah mana? Itu kan ceritanya begitu kan, ya toh? Kita percaya kan Tuhan berkata gini, di mana hartamu di situ hatimu. Oke, Tuhan, ujungnya sudah terjadi bahwa hatimu ada padaku. Nah berarti kesimpulannya hartamu ada padaku. Kenyataannya kok masih mumet begini? Utang belum selesai, urusan belum beres. Mau bangun ini, bangun itu, nggak punya uang. Yang mana? Ini sebuah pertanyaan, bukan untuk menggugat Tuhan. Saya percaya dari pihak Tuhan, dia sudah bereskan semuanya. Kesalahannya menurut saya ada pada kita. Ada sesuatu yang menurut saya tidak pas. Pengertian kita, cara melihat kita, tapi yang jelas, dia sudah memberkati kita. Apa yang tidak Anda sadari, sebenarnya bukan berarti bahwa Anda tidak punya. Saudara, satu hari, saya pernah cerita, saya ini, dulu kalau ada uang, seringkali saya selipkan mungkin 100.000 atau berapa ke tempat-tempat tertentu. Ya, cadangan untuk emergency. Ada orang yang begitu kan sampai hari ini, nyelip ke di sini, nyelip ke di sana gitu kan, ada saudara. Saya ngerti karena saya dulu begitu, sekarang kebiasaan itu sudah nggak ada.
Kadang-kadang kepingin begitu tapi enggak jadi. Suatu hari saya lagi naik motor, belum punya mobil. Bensin saya habis. Kira-kira mungkin 100 meter itu pom bensin. Saya ambil dompet saya buka kosong. Saya berkata gini, aku gak ada uang ini. Saya toleh kanan, toleh kiri, siapa tahu ada orang yang saya kenal. Lalu bermurah hati menolong saya, tidak ada. Saya berdoa waktu itu, Tuhan, tolong aku. Kalau tidak aku nuntun motor ini sampai ke rumah. Saya berseru-seru dan tidak ada jawaban. Saya nggak terlalu peka mungkin pada waktu itu, masih belajar, sekarang pun masih belajar. Kalau saya peka rasanya Tuhan berkata, yes, aku sudah jawab doamu. Tapi kenyataannya buat saya hari itu, tidak ada orang yang datang nolong saya. Tidak ada apapun, orang yang di pom bensin juga tidak mendadak. Gratis hari ini, tidak ada pengumuman gratis. Tidak ada apa-apa. Maka saya menuntun sepeda motor saya, sungguh-sungguh sampai di rumah. Kalau hari itu saya ditanya, apakah Tuhan menjawab doamu Pak? Saya mungkin berkata, entahlah, tapi kenyataannya tidak ada pertolongan yang datang. Apakah Tuhan itu menolong engkau Pak? Saya hanya mungkin berkata, saya mengeluh tidak berani. Tapi kenyataannya saya tuntun sepeda motor saya sampai basah kuyup karena keringat sampai ke rumah. Dan saya tidak punya uang untuk isi akan bensin sepeda motor saya. Tapi ketika saya lepaskan baju saya, ganti celana, tiba-tiba saya sadar. Di bagian celana ini akan ada kantongan kecil. Saya sadar begini. Ini tempatku nyimpen uang rahasia ini. Saya buka ada lembaran 100.000 rupiah. Saya bilang, konyol aku. Ada di sini. Anda bisa ngerti gak? Tapi detik itu karena saya tidak tahu, ini uang sebetulnya ada atau tidak. Hah? Ada tapi gak ada. Betul gak saudara? Saya gak tahu kok. Kalau ini cek 1 miliar misalnya, ya tetap gak ada gunanya. Saya gak tahu kok. Tapi kenyataannya ada gak? Ada. Berguna gak buat saya? Tidak. Kenapa? Sekedar karena saya tidak tahu bahwa ini ada di sini. Coba Anda renungin cerita itu. Saya pikir gambarannya dengan kita adalah seperti itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya Tuhan tidak pernah salah. Kalaupun ada yang salah, kita yang salah. Di mana kesalahannya? Kita nggak lihat. Kita nggak tahu. Dan itu membuat masalah besar. Banyak orang merengek-rengek, tolongin aku Tuhan. Saya juga begitu, setengah jam lebih. Saya diam, saya tungguin, siapa tahu ada yang lewat. Tidak ada. Saya bisa teriak, Tuhan kok nggak ada yang lewat. Mungkin Tuhan berkata, buat apa lewat? Ketemu aku dong Tuhan, pentingnya apa? Dia mungkin jawab semuanya itu karena dalam kemahatauannya dia berkata, duitnya itu di kantongmu di bagian dalam. Tapi karena saya nggak lihat, karena saya nggak ngeh, sebetulnya sama dengan saya tidak ada. Dan kenyataannya saya menjalani sampai pulang ke rumah basah kuyup. Karena buat saya itu uang walaupun ada, tapi tidak ada. Padahal sebenarnya kelihatannya tidak ada, padahal real ada. Mengerti bahwa ini ada di sini, itu mengubah sebenarnya nasib kita. So saya berdoa Tuhan akan mencelikkan mata kita. Sehingga tidak ada apapun yang sebenarnya ada, kita anggap tidak ada. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang saudara sekalian, mari kita lihat beberapa contoh. Lukas pasal yang ke-15. Saya suka sekali membahas ini berulang-ulang. Karena ini sebuah contoh paling gamblang dalam kehidupan kita. Lukas 15. Lihat mulai ayat yang ke-29. Saya mau baca tentang cerita
anak bungsu dan anak sulung, tapi hari ini kita fokus kepada anak sulung. Lukas 15, mulai ayat yang ke-29 sampai 32. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Luar biasa nih, bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Belum pernah loh. Saya waktu membaca begini aja minder. Dia belum pernah melanggar perintah Bapa. Kita berkali-kali melanggar. Dan tidak merasa berdosa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing, bahasa keren sekarang, batibul, untuk bersuka-cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, perhatikan perkataan ayahnya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. All I have is yours. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saya sebetulnya memang terganggu sudah cukup lama, saya pernah cerita dengan saudara kan. Si bapak berkata kepada sulung yang mengatakan, bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah melanggar perintah Bapak. Itu bertahun-tahun. Tapi tidak pernah sekalipun Bapak memberikan anak kambing buat aku. Sedang si Bapak berpikir, semua milikku adalah milikmu. Karena jatah adikmu sudah diambil. Yang ada sekarang itu jatahmu, nak. Ini kalau orang Jerman bilang, urip ciaklat tuh kayak gini, saudara. Kok ciaklat, Pak? Yang kecil ini pinter banget morotin duit bapaknya. Yang sulung ini terlalu holi-holi. Sucinya mentok. Sampai malaikat pun minder. Tidak pernah melanggar perintah bapak. Gobloknya luar biasa. Loh, gini saudara. Bapak ini punya anak. Ya kan? Anak cuma 2. Maka secara yuridis, hartanya akan dibagi kedua anaknya, yaitu sulung dan bungsu. Bungsu satu hari minta jatahnya, oleh bapaknya diberikan. Berarti yang tersisa itu jatahnya siapa? Sulung toh. Bapaknya karena masih hidup, yang bungsu memang kurang ajar sih. Bapaknya masih hidup dimintain duitnya atau warisannya. Sulung nunggu. Karena bapaknya masih hidup, bapaknya masih kelola kekayaannya ini. Tapi ini semua sebetulnya punya siapa? Punya sulung toh. Anda bisa ngerti gak? Pengertian yang keliru. Orang yang tidak tahu akan jatahnya. Itu membuat istilahnya begini. Ayam mati di lumbung padi. Di tengah-tengah kanan kirinya makanan. Mate ayamnya. Masalah. Saya masih ingat ketika pertama kali Brother John datang di gereja. Sekian belas tahun yang lalu. Pada waktu itu kami di gereja kecil, di gereja Permata. Saya belum pernah cerita ke Jason. Saya juga belum pernah cerita ke Brother John. Beliau selesai pulang, di dalam gereja ada beberapa orang yang mengekspresikan pendapatnya. Sebagian besar setuju. Dia berkata, aduh luar biasa ya, seorang hamba Tuhan berkata gini, wah saya baru terbuka mata saya. Ini luar biasa ini. Selama ini kita dibodohin setan. Tuhan memang mau kita diberkati. Wah aku sangat diberkati dengar khotbahnya Brother John ini. Ini membuka mata rohani saya. Bahkan sebetulnya Pak Pendeta Adi Sutanto pernah berkata kepada saya, salah satu revelation yang paling besar dalam hidup dia setelah keselamatan, Roh Kudus, pertumbuhan gereja, dia mengatakan salah satu revelation yang paling membongkar, mendobrak hidupnya adalah revelation soal kelimpahan dalam Tuhan. Ini beberapa teman-teman berkata, wah kita ini digobloki setan, tercelik mata rohani kita.
Tapi ada orang yang tidak setuju. Dia berkata terus terang, itu berdebat di depan saya. Saya nggak ikut berdebat, saudara. Saya bukan orang yang suka berdebat. Tapi itu berdebat di depan saya. Dan yang satu berkata begini, tapi itu pengajaran berbahaya. Membawa kita kepada materialistis. Nanti semua ngejar harta, tidak ngejar Tuhan. Ujungnya jadi gereja yang materialistis. Lalu kemudian berdua itu mereka ribut, bantah-bantahan di depan saya. Saya diam saja, saudara. Daripada Anda tahu kalau kucing lagi berantem jangan dekat-dekat, saudara. Ya toh. Saya diam aja baik-baik, mencoba stay away daripada keributan itu. Tapi saya mendengarkan dua-duanya berargumentasi. Yang satu berkata, enggak, tetap ini blessing loh. Alkitab berkata ini begini-begini. Ya, tapi itu bahaya. Kemudian tiba-tiba yang menentang ini mengeluarkan sebuah jurus yang hebat sekali. Dia berkata begini, coba sekarang pilih katanya. Kamu mau jadi Lazarus yang miskin, mati masuk surga, atau jadi orang kaya, mati masuk neraka. Pilih. Nah yang pertama ini kurang pinter Alkitabnya, gelagapan saudara. Hanya nyengir-nyengir. Ya nggak bisa gitu, ya bisa, pilih. Ini ilustrasi perumpamaan ini yang ngomong Tuhan Yesus. Kamu tadi berkata ini penting dan sebagainya, oke, sekarang dia mau tanya. Pilih mana? Lazarus yang miskin, borokan, dijilati anjing, mati masuk surga. Orang kaya, mati masuk neraka. Pilih mana? Dia bingung saudara. Yang kedua ini tambah semangat. Saya jadi korban. Tiba-tiba nolak ke saya. Nah kamu yang undang dia, pilih mana? Saya bilang, kurang asem nih orang ini. Orang no urusannya mbak aku yo. Nah tapi orang kalau sudah kadung merasa hebat tuh kan Anda tembak kanan, tembak kiri. Tapi dia kena batunya hari itu. Dia nunjuk ke saya berkata, saya tidak pilih dua-duanya. Lo harus pilih. Siapa mengharuskan? Ini perumpamaan Yesus. Ceritamu kurang komplit. Ada pihak ketiga. Dan itulah yang saya pilih. Loh yang mana? Orang kaya betul matinya masuk neraka. Lazarus yang miskin masuk surga. Dipangku oleh siapa? Abraham. Saya mau pilih Abraham. Hidup di dunia diberkati kaya raya. Mati masuk surga. Orang miskin dipangku Abraham karena tidak kuat mangku Abraham. Terlalu gering saya bilang, dipangku mecedel saya berkata. Makane wong miskin tak pangku aku kayak Abraham saya berkata. Saya diem. Terus saya ngomong begini, sudah gini aja. Kamu percaya diberkati berkelimpahan? Percaya, diberkatilah. Kamu milih jadi orang miskin masuk surga, melaratlah, sudah, selesai. Sesuai iman masing-masing, pilihan masing-masing. Lah kowe Abraham, selesai. Ngerti gak saudara? Itu pengertiannya. Saya ketemu lagi satu orang saudara, bangga banget kalau dia miskin. Ya, serius. Dia bangga banget dia miskin. Tapi buat saya aneh, kalau kecepet datang ke saya tuh. Berkali-kali saya bantu tuh keuangan. Tapi tidak percaya kelimpahan. Lah kok jalur duit aku? Harusnya kalau kamu tuh percaya kemiskinan, berdiri dengan miskin sampai maut menjemput dirimu gitu saudara. Mati melarat gini seger. Tapi tidak kan. Tuhan memberi kita the power to get wealth untuk meneguhkan perjanjiannya. Saya beri contoh tadi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saya berkata that's it. Satu ayat itu saja membuat berkata, kita pasti diberkati. Karena jatah kita bukan hanya untuk Semarang, tapi sampai ke ujung dunia. Dan semua Anda mengerti ke ujung dunia itu butuh biaya besar. Tuhan makanya memberi kita the power to get wealth. Supaya apa yang dia janjikan buat kita diteguhkan dan jadi kenyataan. Kan begitu. Sulung, dia gak tahu haknya.
Saya mau ajak, saya doain Tuhan, buka mata kami ini. Sebab sampai Anda bisa yakin, jatahku itu tidak begini. Tapi kalau ada orang berkata, ya Pak, saya memang begini, pokoknya cukup buat saya. Saya kalau tidur nggak pernah gerak kok Pak, anteng kok tidur. Jadi kalau saya ini dapat kasur single bed gitu, saya metendeng merungkel gini sudah cukup Pak. AC saya juga nggak doyan, wes kipas angin. Tapi kadang-kadang lampu mati ya wes kipasan pakai kipas go masak sate itu tak go kipasan nek malam ndak apa-apa. Ya sudah. Tuhannya ya berkata ya sak karepmu. Tapi engkau berkata, tapi saya nggak mau Pak ke seluruh dunia buat apa? Saya ke ujung rumah saya aja kangelan kok ke seluruh dunia. Ada orang yang begitu, it's your choice. Tapi hidup kita ini cuma sekali loh saudara. Cuma sekali aja. Ketika satu hari selesai, seberapa yang kita bawa ke Tuhan, buah kita mau seberapa? Saya berharap Anda mengerti itu. Ini bukan soal pelajaran bagaimana membuat jemaat mata duitan. Tidak. Ini jatah kita untuk kita nikmati semua covenant Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan selama ini janjikan dan berikan akan diimpartasikan buat setiap Anda tanpa terkecuali. Lumayan kok saudara. Suruh. Tanah di sini 17 hektar, lumayan Anda punya 17 hektar, kenapa tidak mau? Bukankah Tuhan itu setia adanya? Saya berdoa tidak ada orang lagi yang bingung, mengeluh. Tapi mari kita bergerak, jalan bersama dengan Tuhan, amen? Lihat contoh lagi lah. Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal 21. Ayat 15 sampai dengan ayat 19. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Yang nangis siapa? Hagar. Ya kan? Tapi ayat berikutnya, Allah mendengar suara anak itu. Yang nangis Hagar, yang didengar suaranya siapa? Ismail. Kenapa? Nanti saya jelasin. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu, lihat nih, Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Sumurnya itu baru atau sudah ada? Sudah ada. Kalau baru, maka Alkitab berkata, Tuhan mengirim malaikatnya menggali akan tanah di sekitarnya dan keluarlah sumur. Tidak. Alkitab berkata, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur, lalu pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Nah, tadi saya berkata, yang meratap, yang menangis Hagar, tapi Alkitab berkata Allah mendengar suara anak itu. Kenapa? Kenapa kok tidak dikatakan maka Allah mendengar suara Hagar? Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan yang didengar Tuhan suaranya Ismail. Dengarkan baik-baik saudara. Itu karena sebuah perjanjian yang pernah Tuhan ucapkan kepada Abraham. Keturunanmu tetap akan diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengulang lagi, dia akan jadi bangsa yang besar. Kalau Anda pegang sebuah covenant, Tuhan berikan perjanjian dalam hidupmu. Engkau setiap kali apapun kau alami, kau angkat di hadapan Tuhan.
Pak, ini perjanjian kan untuk memberitakan Injil, jangan salah. Kalau hidupmu susah, Anda sedang menderita. Hari ini Anda terima Matius ini. Kalau saya jadi Anda, saya akan angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, hidupku lagi susah. Ada begitu banyak masalah. Tapi Engkau berjanji, aku akan jadi saksi bagi seluruh bangsa. Maka aku tahu pertolonganmu akan datang dan hidupku akan jadi kesaksian yang luar biasa. Anda angkat di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Itulah sebabnya ketika Hagar menangis, yang didengar rintihan daripada Ismail, yang mungkin jauh dari Hagar, Tuhan melihat mendengar akan keluhan anak itu. Dan karena perjanjiannya, covenantnya dengan Abraham, maka Tuhan berkata, tidak akan kubiarkan anak itu mati. Dan Hagar dicelikkan, dibuka matanya. Tuhan tidak mendatangkan sumber yang lain, itu ada di hadapannya. Dengarkan baik-baik. Buat orang yang punya sebuah perjanjian, covenant dengan Tuhan, sumur pertolonganmu ada di depan matamu. Yang perlu kita minta, Tuhan buka mata saya, aku bisa lihat itu. Dia tidak pernah ingkar janji loh. Mengapa yang didengar suara Ismail? Karena berkaitan dengan perjanjiannya dengan Abraham. Covenant. Dan dia ulang hari itu. Aku akan jadikan dia bangsa yang besar. Setiap perjanjian Tuhan selalu ada the power to get wealth. Setiap covenant Tuhan ada sumur di depan Anda dan saya. Amen, saudara. Jangan curiga dengan Tuhan bahwa dia akan menyiksa hidupmu. Never. Dia Tuhan yang akan membuat Anda menikmati semua covenant-Nya. Tiap perjanjian itu sudah disediakan Tuhan. Yang butuh apa? Mata ini Tuhan. Buka mataku. Hagar aja engkau buka matanya. Dia hanya butuh air sekirbat, Tuhan beri satu sumur. Kurang apa? Dan kalau Hagar dia beri, Anda ditebus dengan darah Kristus Yesus. Anda berharga di matanya. Sebab kita terima penebusan darah Kristus Tuhan kita. Saudara, bagian saya cuma mencelikkan mata rohanimu. Nanti ketika percikan imanmu keluar, dalam tahun ini ada banyak orang hidupnya akan berubah luar biasa. Anda akan diberkati Tuhan karena jatahmu besar. Lanjutkan lagi saudara. Betapa pentingnya kita melihat sebetulnya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat 14 sampai 17. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, lihat ini doanya sama, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Dalam kasusnya Hagar, Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Dalam kasusnya Elisa dia berdoa, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saya percaya begitu matanya melihat akan malaikat Tuhan yang menyertai, kata celaka tidak muncul lagi. Saudara sekalian, antara kata celaka dan puji Tuhan, itu batasnya adalah mata kita.
Kalau Anda bisa melihat, setiap kali Anda akan berkata, yang menyertai aku lebih besar daripada yang menyerang aku. Saudara sekalian, saya percaya blessing-nya sudah diberikan kepada kita. Tapi kita nggak lihat. Ingat yang saya ceritakan tadi. Uang itu ada di sini. Saya nggak ngeh. Maka artinya tidak ada, padahal sudah ada. Saya berdoa, Tuhan akan terus mencelikkan mata rohani kita dan akan membuat kita memahami akan apa yang menjadi kehendaknya. Mari lanjutkan lagi, lihat sama-sama dengan saya 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan garis bawahi, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara perhatikan lagi, ini adalah masalah yang cukup lucu. Daud masih muda, umur 17 tahun, orangnya imut, ketemu dengan Goliat yang tinggi besar. Kalau Anda baca Alkitab, dia bawa tongkat, gembala, dia bawa ketapel. Oke? Dan ketika dia menghadapi Goliat, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, pedang, dan lembing. Aku mendatangi kamu dalam nama Tuhan. Dan dia berkata, aku akan penggal kepalamu. Anda tahu ada yang lucu gak? Mungkin pasukan Filistin berkata, bocah edan tenan ini. Bagaimana mungkin tongkat dan ketapel bisa memenggal kepala Goliat? Bisa gak? Tongkat dan ketapel bisa memenggal kepala Goliat gak? Nggak bisa. Nah, coba saudara, nggak usah kepala Goliat, kepala ayam aja. Anda beli ke pasar, ayam utuh, bawa tongkat pramuka, tolong penggal kepalanya. Lambo sampai sebodoh kucing nggak bakal itu putus. Nggak bisa. Apalagi ketapel, dipelintengi begini. Bisa? Nggak bisa. Tapi kenapa dia berkata, aku penggal kepalamu? Sebab Daud tahu. Dia berkata, aku punya pedang. Dia kan tahu menggal kepala harus pakai pedang. Dia berkata, aku punya pedang. Orang Israel juga berkata kakak-kakaknya, sudah gila itu adik kita itu. Sejak diurapi Samuel jadi edan begitu. Menggal kepala Goliat, enggak bawa pedang. Mungkin berkata, Daud, mana pedangnya? Ada, kamu kok enggak bawa pedang? Saya bawa, mana? Digawaknya Goliat. Goliat yang bawakan buat saya. Saudara ngerti itu cara melihat aja sih. Dia akan nyebut kamu datang bawa lembing, bawa tombak, bawa pedang. Gue penggal. Mana pedangmu? Ah itu. Titip Goliat. Itu nitip loh. Kelak belakangan, Daud dikejar Saul, itu pedangnya Goliat yang dia bawa, saudara. Jadi waktu dia nyebut senjatanya Goliat itu mata rohnya bisa melihat berkata, nah itu, aku nitip kamu dulu ya, tolong bawakan karena berat. Nanti aku penggal kepalamu. Dipenggal enggak? Dipenggal. Pakai apa? Pedang yang dibawa Goliat. Ini soal melihat, saudara. Ini soal melihat. Jangan berkata Tuhan mengabaikanku, Tuhan enggak peduli. Ini soal melihat. Saya berharap kalau Anda bisa menangkap ini, kita akan hidup dengan cara yang berbeda.
Yang percaya katakan amin. Alright, teruskan lagi. Saya mau tunjukkan kepada saudara yang namanya kekuatan perjanjian itu seperti apa. Masih soal Daud dan Goliat. Lihat 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17. Perhatikan pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Makanya saya berkata, saudara sekalian, identitas kita, Anda harus mengerti siapa engkau di hadapan Tuhan. Sebab kalau engkau tidak tahu, orang lain akan menaruhkan identitas palsu dalam hidupmu. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan Anda dan saya. Tapi lihat, ini kekuatan sebuah covenant, kekuatan sebuah perjanjian. 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Perhatikan nih. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin? Dan perhatikan, dia berikan sebuah identitas kepada orang Israel. Dan ini sebuah identitas yang mengerikan dan dia berkata, dan kamu adalah hamba Saul. Dia kalau teriak, hei Israel, lu hamba Saul. Teruskan. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Dia mengatakan, aku orang Filistin dan kamu hamba Saul. Nah, kemenangan Daud itu sebetulnya kemenangan oleh karena sebuah identitas yang dia pegang sebelum peperangan secara fisiknya terjadi. Lihat 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin ini yang dapat menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah? Nah, dia labeli Goliat. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dia enggak berkata barisan dari pengikut atau budaknya Saul. Tidak loh. Dia berkata kita ini barisan dari Allah yang hidup. Dan dia kemudian melabeli Goliat dengan apa? Orang tak bersunat. Yang membuat dia menang pertama kali adalah dia pegang covenant, saudara. Covenant itu kan sebetulnya mulainya dengan sunat. Ketika Abraham diperintahkan menyunat keturunannya. Kata covenant artinya to cut. Dan disitulah sebetulnya sunat terjadi. Dan Daud ngomongnya enak. Lu tidak punya perjanjian dengan Tuhan ya? Kamu enggak punya covenant dengan Tuhan. Lu orang tak bersunat. Kami orang bersunat. Aku punya covenant dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda terima ini jangan dibuang-buang. Ini harus jadi bagian milik pribadimu. Tiap kali Anda berdoa, Anda angkat di depan Tuhan. Karena saya mau ngomong dengan saudara, Tuhan yang perintahkan saya, beri bagi kepada mereka, nak, supaya ini juga jadi bagian milik pribadi mereka. Sepanjang tahun ini bahkan sampai kapanpun. Anda berdoa ini ya saudara ya. Anda angkat di depan Tuhan. Kamu tahu gak? Ini sebuah covenant. Ini sebuah perjanjian. Kamu tidak punya. Gua punya ini. Kami bukan budaknya Saul. Kami pasukan dari Allah yang hidup. Dan itu saja sudah membuat keadaan tidak seimbang. Saudara tahu peperangan itu sebetulnya tidak seimbang.
secara roh dan secara fisik, peperangan hari itu Daud dan Goliat tidak seimbang. Tidak seimbang apa? Tidak seimbang berat buat Goliat. Kok bisa? Satu, karena ada satu orang yang pegang covenant, yang berkata kami orang disunat, lu tidak bersunat. Tapi yang kedua, saudara, sebetulnya, dengerin baik-baik, secara fisik tidak imbang buat Goliat. Anda bisa bayangkan raksasa tinggi besar, dengan baju, pakaian, pedang, senjata begitu berat, sampai perisai pun dibawakan orang. Dia jalan dengan berat sekali. Ketemu dengan Daud, dia bawa tongkat, dia bawa ketapel. Kalau Anda membaca di Alkitab, itu ada orang-orang Benyamin, kalau dia pakai pengumban, ketapel seperti Daud, pakai tangan kiri. Itu tembakan satu rambut tidak meleset. Satu rambut. Itu kemampuannya seperti itu. Pernah ada orang buat riset tentang ketapelnya Daud, saudara. Maka dia berkata begini, kalau itu diputar dalam kecepatan sangat tinggi, itu hilang. Seperti baling-baling pesawat kan, kalau cepat muternya, itu nggak kelihatan, mata nggak lihat. Kalau sudah begini, saudara, muternya cepat sekali. Dan kalau orang ahli, itu kecepatannya sekian detik, itu sekian putaran. Cepat sekali. Begitu dilontarkan, dia mengatakan seperti kecepatan peluru pistol kaliber menengah. Dar! Menang mana? Dan dia terlatih. Dan dia anak perjanjian. Dan dia diurapi Tuhan. Itu kebalik loh. Orang yang tidak tahu berkata gini, kalau kita menghadapi lawan lebih gede, wah kamu seperti Daud melawan Goliat ya. Sebetulnya nggak tepat itu. Karena secara perimbangan kekuatan, Goliat itu nggak bisa menang, nggak mungkin menang. Itu Anda cek, dar, kelepek masih mati, saudara. Wong peluru itu kalau jalan Anda nggak lihat kok. Oh di film kungfu kelihatan Pak, ya kungfu. Kenyataannya, lagi bilang, apalagi dianggap enteng. Dia berkata, anjing aku ini, kamu datangi pakai tongkat. Yang dilihat tongkatnya, sebab ininya nggak kelihatan. Waktu bergerak begini, ini nggak kelihatan. Dia lari, dia lempar. Pernah kena jidatnya. Das. Selesai, saudara. Satu ronde belum berakhir. Rebah. Terus dia bilang, terima kasih sudah bawain pedang buat aku. Ambil potong. Game over. Selesai. Nggak imbang. Semua anak perjanjian dan semua umat perjanjian Tuhan selalu dia lengkapi dengan yang terbaik. Tuhan beri Anda kekuatan, kelengkapan yang terbaik. Iblis nggak ada imbangannya dengan saudara. Anda harus mengerti, ini kekuatan sebuah perjanjian. Dahsyat sekali. Ayo, teruskan lagi. Sekarang mari kita lihat perjanjian baru. Lukas pasal 13. Saya termasuk penggemar cerita ini. Lukas pasal 13. Lihat pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya
dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Itu karena apa alasannya? Ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Nah, dengerin baik-baik. Anda mau tahu kuasa covenant? Saudara, jarak antara Abraham hidup dengan Yesus ribuan tahun. Ribuan tahun. Ada yang berkata kira-kira mungkin 6.000 tahun atau dan sebagainya. Saya nggak tahu, saya lupa itu. Tapi itu ribuan tahun. Antara Abraham sampai Yesus itu ribuan tahun. Tuhan punya covenant dengan Abraham. Covenantnya dengan Abraham ini sebelum ada perintah kuduskanlah hari Sabat. Betul nggak saudara? Karena perintah kuduskanlah hari Sabat baru zaman Musa. Tapi covenant Tuhan dengan Abraham itu jauh sebelum kuduskanlah hari Sabat. Saya pernah berkata, covenant dengan testamen itu beda. Testamen bisa dibatalkan kalau ada yang terakhir baru, covenant tidak. Makanya semua berkat Tuhan di perjanjian lama tetap jadi milik kita sampai dengan hari ini. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati dan jadi berkat. Lalu kemudian sekian generasi kemudian muncul yang berkata kuduskanlah hari Sabat. Tiba-tiba satu hari muncullah Tuhan atas hari Sabat. Namanya Yesus Kristus. Dan di hari Sabat, dia masuk rumah ibadat, dia khotbah. Dia mengajar di situ. Orang diberkati. Dia lihat satu perempuan sampai bungkuk dirasuk iblis. 18 tahun. Satu-satunya alasan yang sampai dia langgar hari Sabat di depan orang Yahudi. Karena dia keturunan Abraham. Karena perjanjiannya dengan Abraham, dia akan buat apapun untuk menggenapi akan perjanjiannya dengan Abraham. Di dalam Kristus kata Alkitab, kita keturunan Abraham dan berhak mendapatkan janji itu. Dengarkan saudara, di saat perjanjian lama, Sabat merupakan rest, hari perhentian. Tuhan tidak ada hari perhentian untuk menolong saudara. Dia tidak akan pernah gitu, maaf ya nang, ini minggu aku sibuk ngurusi gereja-gereja, pertolonganmu besok. Never. Setiap hari dia memandang saudara. Dan engkau berkata, Tuhan, aku keturunan Abraham, lahir baru karena darah Kristus Yesus. Ada perjanjian antara aku dengan Kristus Yesus Tuhan. Aku keturunan Abraham. Aku juga ditebus oleh darah Kristus. Nyawamu kau berikan kepadaku. Hari ini aku datang dengan segala apa yang ada. Tuhan berkata, nak, perjanjianku kekal selama-lamanya. Pertolonganmu datang hari ini. Aku tidak perlu tunggu besok. Hari ini. Itu perjanjian Tuhan, saudara. Saya berdoa tidak ada orang yang hatinya pahit dan berkata, mana Tuhan? Seringkali kita belum melihat. Tapi saya berdoa, apa yang engkau pegang hari ini, jangan dibuang. Doa keluarga demi keluarga, atau Anda doa pribadi, pegang, angkat itu perjanjian. Tuhan berkata, bagina, 25 ayat itu, supaya mereka menikmati dalam hidup mereka. Hatinya mau berkata, sudah lama aku ingin melihat anak-anakku diberkati. Sudah lama aku ingin melihat umatku jalan dalam kekuatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nyanyikan lagu tadi, mata Tuhan tertuju pada baitnya, dan hati Tuhan tertuju pada umatnya. Kalau hatinya ada pada kita, semua dia berikan kepada kita. Pegang, saudara. Itu sudah diberikan kepada kita. Kalau matamu bisa melihat, sesuatu yang ilahi akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan, mari nyanyikan lagu dengan kuat. Yes Lord. Angkat
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Come on. Mata Tuhan, Mata Tuhan, mata Tuhan tertuju pada baiknya. terima kasih. Hati Tuhan tertuju. Ya Tuhan, hamba berdoa turunkan roh iman di tengah-tengah kami sekarang. Sampai terjadi ledakan yang ajaib di tiap pribadi. Mata Tuhan Ya Tuhan, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Turun roh iman hari ini. Turun roh iman hari ini. hati Tuhan tertuju Thank you Lord, terima kasih Tuhan. pada rumahnya. Datanglah kerajaanmu, oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Setiap langkahku nyatakan kemuliaan dan kesan hatiku untuk melayani jiwa-jiwa. Semuanya ku lakukan, awal gelombang lawatanmu sampai karpet merah tergelam bagi sang raja. Sampai karpet merah tergelam bagi sang raja. Sampai karpet merah tergelam bagi sang raja. Hari ini biar roh iman turun memetraikan semua kebenaran yang kami terima hari ini. Karena firman berkata kau akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semua covenant Tuhan dalam hidup kita jadi dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya yang ilahi turun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, you are blessed.